Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati wa padepokan santri Wali Songo Darussalikin, Ustaz Dedi Mulyana, dan Abid dakwah, Abid tarbiyah, Abid sahidiyah, Abid harokah sedekah mudaafah, dan seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, para jamiah dan jamaah Riflatul Rohaniyah Auliyaul Tis'ah Riyadhus Shalihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak memberikan sambutan dan masukan, apalagi tausiah. Tausiah itu berasal dari kata asal wasoya, mau dimuannaskan jadi wasiatun. Kalau saya memberikan wasiat, disuruh memberikan wasiat, itu sama dengan ngarep-ngarep saya biar cepat mati. Tausiah itu kata asal dari wasiat, wasoya, wasiatun. Jadi kalau saya disuruh tausiah, berarti diarep-arep awarto bek dan mati. Nah, jadi wasiat itu disampaikan oleh orang-orang yang mau mati. Kayaknya aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Amin. Jadi masukan udah banyak. Nanti saya ngasih masukan lagi ya, kebanyakan. Sambutan ya, saya datangnya belakangan malah disambut tadi. Ya. Kalau nyambut itu kan datangnya duluan, orang datang kita sambut. Jadi bukan masukan, bukan sambutan, juga bukan tausiah ya, paling urun rembuk. Kalau boleh saya urun rembuk malam hari ini, ya apa yang disampaikan oleh masing-masing kabit direspon lah. Dengan kita kumpul tiap bulan nggak pernah ada respon. Ya semestinya kalau ada masukan, dan kalau perlu suara ibu-ibu ini dihargai. Ya tidak harus kabit-kabit, yang nggak kabit-kabit ini ya kan suaranya mahal Pak. Punya unek-unek, itu Pak punya unek-unek. Coba ada yang mewakili ya. Yang mewakili ibu-ibu, manggil bapak-bapak, kasih kritik, kasih komen-komen buat masukan para kabit. Setelah ada masukan banyak,
direspon. Masing-masing kabit dan seluruh jajarannya ngumpul bikin rapat kerja. Jadi besok-besok kalau bersikap nggak bingung. Ini kan lucu. Kadang-kadang nih nggak di sini, nggak sono di sana, pengalaman di sana. Orang bikin undangan. Habis bikin undangan kebakaran jenggot. Bingung. Caranya gimana nih? Ada lu bikin undangan kan nggak punya program, lu mau ngapain undang orang? Paham ya? Loh, undang orang kok bingung mau ngapain? Lah kemarin Ngapain? punya pikiran undang orang tuh mau apa gitu loh. Jangan ada alasan nggak tahu gitu. Ini kan namanya nggak nyambung ini. Nggak ada alasan nggak tahu. Ya, apalagi undangan sudah ditandatangani. Masa tanda tangan nggak tahu? Masa tanda tangan nggak dibaca? Kan udah ditandatangani, sudah apa, terus mau ngapain? Nah, emang mengundang orang mau ngapain? Nggak tahu, loh, lucu nggak? Nah, harusnya sikap kenapa kita ada ngaji bulanan ini, kita minta masukan semuanya. Ibu-ibu komplain kalau ada apa-apa. Pak Warto tuh mbok kalau ngasih sambutan ojo songong gitu. Karena buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu zaman dulu. Zaman sekarang nggak ada buah jatuh. Masih mentah udah dipetikin. Berujak. Kalau ada yang matang dimakan codot, jatuhnya di mana-mana. Jadi belum tentu karena gurunya. Saya tersinggung sebagai guru. Saya songong, murid saya nggak ada yang songong. Sopan pada cium tangan. Jadi nggak cocok dalil itu, teori itu. Prakteknya enggak kok. Jadi enggak begitu mestinya ya. Tapi ini kan masukan. Nah, setelah ada masukan-masukan begini, direspon endingnya gimana? Oh, dari tarbiyah dapat masukan gini. Tarbiyahnya anggotanya berapa orang? Misalnya 10 orang. 10 orang kumpul. Raker kecil-kecilan. Raker simple. Ya kan? Yang nggak berlarut-larut yang gitu kan? Karena raker aja. Ini misalnya begini nih, kumpul nih guru-guru. Ini ada masukan gini. Besok kita mau gimana? Ayo kompak. Kalau perlu bikin salam satu napas. Itu salam satu napas. Kompak, yuk guru-guru besok ini karena ada masukan ini. Dakwah juga begitu. Nah, ada masukan gini. Dakwah berapa anggota dakwah? Kumpul. Besok mau apa nih kita? Salam satu napas. Ayo. Nah, jadi ada bagian masing-masing. Tarbiyah, dakwah. Jangan tumpang tindih. Yang urusan tarbiyah biar diurus tarbiyah. Yang dakwah biar diurus dakwah kan gitu. Itu koordinator begitu. Jadi masing-masing respon kemudian ada endingnya. Jangan sampai hanya kumpul-kumpul habis makan bubar nggak ada. Nah, buahnya kumpul-kumpul ini yang kita harapkan. Ya, kumpul-kumpul ini buahnya udah salam satu napas. Ya kan? Kita ini satu napas bukan? Satu napas. Dan kita berasal dari satu napas yang awal. Ini dulu yang harus disadari nih. Kenapa kita harus kumpul? Biar kita bersatu dan menyatu. Ya, dan kita sadar bahwa kita berasal dari satu napas yang sama. Nanti dibuka surat An-Nisa. Kenapa ini adanya di surat An-Nisa? Karena wanita lah yang mengembangbiakan manusia banyak. Dari rahim wanita munculnya. Makanya ada di surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia, takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu min nafsi wahidah, dari napas yang satu. Napas yang satu. Betul. Kira-kira
Kalau punya suami nggak ada napasnya gitu, bisa punya anak nggak? Punya istri nggak ada napasnya, bisa punya anak nggak? Nah, makanya suami istri itu menyatukan napas. Maka pada puncaknya napasnya mesti sama-sama ngos. Nah, itu dia. Ya. Loh, nggak mungkin ayat kitabiah nggak cocok sama yang kauniyah. Ini fakta. Anak banyak itu gara-gara sering ngos-ngosan. Lali rasane. Aduh, kerasa nggak? Iya. Pokoknya nggak mungkin. Jadi dari napas yang satu, usahakanlah kita ini bisa satu tujuan, satu cita-cita, kan itu ya. Kita hanya satu tujuan kita, Robi anta maksudi, itu sudah kita iklarkan. Tujuan kita Rob, waridoka matlubi. Yang kita tuntut hanya ridho Allah, nggak ada kepentingan apa-apa kita kumpul. Ada kepentingan apa kita kumpul setiap bulan ini? Arisan. Ya arisan cuma segitu. Ini mbok cucuk mbok ora nggo gawe bungkusan iki. Dapatnya arisan yang membuat bungkusan ini mbok cucuk mbok ora. Rugi kalau kita hanya karena tujuan arisan ini rugi. Bagaimana kita sadar bahwa kita berasal dari satu napas? Ya kita ini satu. Kita ini bukan orang lain. Nah, gitu loh ya. Kita bukan orang lain. Kita semua saudara, kita sama-sama dari satu Nabi Adam. Makanya dari napas yang satu itu wa khalaqa minha zaujaha. Dan aku ciptakan dari satu napas itu pasangan-pasangan. Maka di surat Yasin disebutkan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ya kan? Jadi Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu, baik dari yang ditumbuhkan bumi kayak ini pasangan. Semua. Wasbi anfusikum, dan pada diri kita pasang-pasangan, semua berpasang-pasangan. Artinya berkembang biak. Asalnya satu napas, jadi dalam satu napas. Ayo kita satu tujuannya, ridho Allah. Apapun yang kita lakukan karena Allah, tidak ada kepentingan macam-macam. Ayo kita sama-sama berjalan, apa yang ada dari hasil masukan yang ada kita respon. Kemudian nanti endingnya disikapi. Karena ini ada bidang-bidang punya anggota, masing-masing bidang nih masukan yuk disikapi. Nah, tadi ada masukan. Bagaimana maulid kalau anak-anak pawe kumpul tuh guru-guru tuh. Enak. Kumpul guru-guru kumpul, misalnya ada 10 orang, bagaimana? Mungkin nggak kita pawai? Kalau pawai itu bagaimana? Ya, anak-anak kita ajak jalan aja muter ke sana sambil mukul rebana baca sholawat. Kenapa? Memperingati maulidnya Nabi. Lileng misalnya. Satu punya nilai siar, dakwah. Kedua, nyeneng no atine anak-anak. Allah ben anak-anak seneng. Ya kan? Kapan? Bisa pas siangnya. Misalnya siangnya pawe. Atau pas waktu ngaji itu kan jam 4 misalnya, habis asar. Pawe, paling 1 jam lah. Enggak usah adu-adu. Ambil rebanaan. Orang akan apa ya? Akan kepo, orang pikir apa toh? Kepo kan? Keluar. Oh, apa itu? Oh, santri-santri Wali Songo, Padepokan Darussalikin. Oh iya, apa? Oh, maulid. Betul nggak, Bu? Kalau perlu bikin banner. MKA, Madrasah Qur'aniyah Auliaul Tis'ah Darussalikin. Di sini gambarnya guru-gurunya 10, murid-muridnya ngeriung. Apa? Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu
Oh maulid, orang yang tadinya lupa ingat oh maulid, ikut-ikutan maulid. Yang salah satunya itu mungkin nggak? Mungkin. Ya bagaimana? Nah, kayak tadi kumpul musyawarah dengan wali murid, harusnya respon tuh. Habis dapat sen dari saya, direspon. Bagaimana ibu-ibu, anak kita pawai apa enggak tanggal 7? Begitu mestinya. Terus mau bagaimana teknisnya? Apa anak-anak mau didandanin masing-masing? Apa pakaian biasa aja misalnya? Itu kan bisa dimusyawarahkan. Tapi kan karena nggak ada respon, asal kumpul-kumpul nggak respon. Jadi hanya apa ini ya? Hanya sekedar untuk ngisi. Ah, masa ya kumpul-kumpul nggak ada acaranya? Cuman gitu seolah-olah tiap bulan itu. Jadi teorinya macam-macam teorinya. Ulah kadang bertele-tele itu kadang-kadang lupa. Kadang-kadang majlis belum dibuka udah pidato. Kadang-kadang begitu. Ini bukannya simpel, justru makin bertele-tele, makin berlarut-larut. Ya kan? Ada nak majlis itu. Nah, mari kita buka dengan Al-Fatihah. Acara selanjutnya gitu kan kita enak. Simpel gitu. Kadang-kadang kita lupa hal kayak gitu. Gitu. Kan kalau saya membawa acara gitu misalnya ya. Acara kan mungkin acara pertama pembukaan dibuka dulu gitu kan. Habis dibuka baru acaranya ini. Ini enggak. Misalnya aja nih. Acara belum dibuka, belum apa. Saya sudah pidato, sudah ceramah, sudah memberikan arahan. Nah jadinya nanti yang pas sambutan, sebenarnya sekarang sambutan bingung dia. Oh tadi udah diarahin. Gitu. Jadi kadang-kadang enggak pas gitu penempatannya. Memang teori itu hebat. Teori itu hebat, tapi pada prakteknya ini yang terpenting. Jadi buah itu didapatkan dari respon. Yuk semua masukan ini kita jadikan satu napas. Masukan ini juga berarti tanggung jawab kita sama-sama. Bukan berarti dakwah aja. Kita semua diserengkuyung bareng-bareng. Nah itu monggo nanti direspon. Jadi saya nggak banyak itu. Nah, nanti tidak berlarut-larut ya kan, simpel-simpel aja. Intinya ayo kita nikmati Islam ini sebagai nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita secara lahiriah dilihat orang sudah menjadi orang Islam yang baik, dan mudah-mudahan Islam ini sampai mati di alam barzah kita tetap Islam. Karena jangan sampai nanti di masyarakat kita apik Islami hebat, seolah-olah pinter ngaji, ya kan? Nanti pas masuk alam barzah kan yang kelihatan oleh masyarakat wis bosok dipangan cacing, kari rohe, ternyata rohnya belum Islam. Kira-kira gimana? Nah, ini masalah. Masalah enggak Pak? Padahal wasiatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati, kecuali kamu mati tetap bawa Islam. Sedangkan nanti kalau mati yang lahiriahnya habis. Jadi balung, rohnya jangan sampai dari roh gentayangan nanti. Kan nggak enak kalau malam-malam udah kik, padahal yang gitu ayam. Yang disangka kita jadi kuntilanak katanya. Dulu gitu. Makanya tadi ada masukan lagi. Itu apa ya? Daftar ulang nggak ada pendaftaran. Ya, yang ada pendataan ulang. Kenapa pendataan ulang? Kan jamaah maupun jamiah kita kan sudah banyak yang mati. Sudah nggak ada. Muncul yang baru, jamaah baru. Nah ini yang bikin nggak nyambung. Kita sesama jamaah sama-sama nggak kenal. Dia siapa? Tinggalnya di mana? Kalau ada apa-apa jadi saling nggak tahu Pak. Makanya kenapa mesti ada di data? Ben ngerti oh Pak Wiji itu ini tinggalnya di sini, umurnya sekian. Jadi kalau ketemu di jalan, oh nek iki kayaknya kayak Pak Wiji nih nang usianya kok sakmono misalnya kan. Rumahnya di sini, nomor telepon sekian. Jadi komunikasi itu lebih ini untuk mempersatukan, lebih menyatu. Daftar ulang, ya. Kemudian di data yang ada kalau semua kluster data, kita tahu sebetulnya jamaah kita ini berapa. Kadang-kadang kan di tarbiyah aja kalau ditanya di tarbiyah itu gurunya ada berapa, mikir saya. Kan itu menandakan bahwa di tarbiyah itu nggak kenal gurunya. Harusnya langsung jawab.
tarbiyah ini kan ada gurunya berapa? 9 misalnya, 10 Pak. Yang satu pensiun misalnya, pensiun atau nonaktif nggak tahu ya kan? Tadinya 10, karena dia tahu gitu kan. Ini kan mikir sih. Nah sekarang Dewan Dakwah, dai-nya ada berapa di Dewan Dakwah ini? Mikir sih. Gimana Pak kira-kira? Loh, apalagi saya kalau ditanya Pak Warto jamaahnya berapa? Belas nggak tahu saya. Lucu apa enggak? Lucu enggak? Bingung. Susi itu orang Padiopo kan, embuh aku ngerti dia tukang nasi uduk lah esok kan. Ini kan belum anyaran. Canyar. Enggak ini contoh maaf ya. Ini contohnya gitu. Jadi ini pendataan. Adapun nanti setelah pendataan ya kita maklum dan tidak dipaksa. Silahkan yang sudah jadi jamaah Darus Salikin mau ngikutin bimbingan monggo nek berkenan, nek dianggap apik dianggap bener meloo, tapi nek dianggap gak apik dia anggap salah tinggalin, tapi nek dianggap apik dianggap bener meloo gitu bener Pak. Kita mau apa begini nih, dalam rangka apa kita? Kalau ibu-ibu bapak-bapak pengen jadi orang Islam yang baik nggak perlu ngene iki. Islam itu indah dan nikmat banget. Nih contohnya ibu-ibu aja. Ibu-ibu silahkan buktikan. Jadi ibu-ibu carilah tempat yang tidak ada satupun orang yang mengenal ibu. Mbuh kos, mbuh nyewa, mbuh ngontrak. Di kampung mana yang nggak ada orang yang kenal. Nanti di kampung itu di kos-kosan, ibu-ibu itu pagi-pagi jalan ke tukang sayur udah kerudungan, bajunya rapi sampai ngisor, okay? Iku wis dianggap apik. Betul enggak? Wah, ibu solehah. Wis arep iso ngaji, kek ra iso ngaji ora urusan, pokoknya angger dadi wong Islam iki asal udah pakai ini kudungan, wah jos. Undangan kudungan, wis jos ngene. Ora perlu pinter ngaji, ora perlu kumpul-kumpul, ora perlu ning majlis taklim ora perlu. Bapak-bapak juga gitu. Tinggal di mana orang yang nggak ada yang kenal, pokoknya kalau pakai sarung, pakai baju koko, kopiahan. Nah, kalau seminggu pisan nek gelem ning masjid, ora ya ora apa-apa, nek aku enggak ke masjid, Pak. Saya di kantor, Pak. Enak kayak Pak Prapta loh. Masih di kantor, Pak. Iya, sampai. Yang penting belum nganggo baju koko, gulune ngene-ngene. Wis sampai, ora usah ngaji, ora usah. Apa mesti nganggo sorban barang, Pak Haji, padahal belum haji. Artinya banyak orang tertipu dengan tampilanmu. Itu urusan lahiriah. Paham ya? Apa meneh kalau bar subuh esuk-esuk jalan-jalan di gang-gang nganggo nggawa tasbih diputer-puter sambil jalan ngono kae diputer-puter ae wis ora usah dzikir apa-apa dzikir kaya durno kan lho. Wah, soleh banget udah. Ora perlu ngene iki. Loh. Kita perlu gini untuk apa? Karena kita ini ada lahirnya, ada batinnya, ada jasmaninya, ada rohaninya. Secara jasmaninya kita di belok masyarakat sudah apik. Secara rohaninya nanti masuk alam kubur bagaimana kira-kira? Ini loh maka perlu ada pendataan. Nanti setelah didata jamaah, ya kita butuh siraman rohani. Betul. Kita butuh siraman rohani. Kita butuh santapan rohani. Ini santapan apa? Jasmani. Mohon maaf. Ini populer. Kata-kata santapan rohani, ya kan? Kalau ada kata-kata santapan rohani, berarti ada rohaninya yang kurus, kurang makan. Nggak pernah disantap itu rohani. Kalau ada siraman rohani, berarti ada rohani yang gersang. Kering kerontang butuh disiram. Kenapa? Rohani ini juga punya kebutuhan, karena rohani ini nanti akan hidup selama-lamanya di alam barzah dan dia yang bertanggung jawab. Sehingga kita perlu ini, makanya nanti kalau data itu sudah, ya makanya dijelasin lah orang ya. Kalau mau data ini data apa? Takutnya
takutnya ini mohon maaf sebentar lagi 2024 kampanye. tahun politik, dikira Pak Warso udah mulai nih data-data, kan ujung-ujungannya minta fotokopi KTP dah, suara. Enggak, jangan gitu. Jadi mau sengaja didata, nanti setelah didata, yang namanya jamaah itu mesti ada bimbingan. Terserah yang mau ikut bimbingan monggo, yang tidak ikut bimbingan monggo. Nah nanti yang ikut bimbingan kan ada absen. Di antara data yang ada yang sudah ikut bimbingan berapa orang? Misalnya ini jumlah ada 35 misalnya.